semuanya, balik lagi di channel ini. Di hari ini aku akan bahas satu saham ya, bahas laporan keuangan lebih tepatnya. Laporan keuangan kuartal 3 dari saham DYAN atau nama perusahaannya Diandra. Ini saham yang masih kupegang sampai saat ini. Jadi kita langsung aja review ya laporan keuangannya yang kuartal 3 tahun ini. Kita lihat dari aset lancar atau lebih tepatnya kita langsung lihat totalannya aja ya aset ya. Secara aset dari aset lancar naik ya 467 naik ke 637 miliar. Jadi naik lumayan banyak nih. Pertama dari sisi cashnya naik, lalu dari proyek dalam penyelesaian. Jadi udah ada proyek dalam penyelesaiannya juga naik ratusan miliar ya dari tahun lalu. Dari sisi aset tidak lancar naik ya, naik puluhan miliar. Jadi kita masukin dalam kategori sini nih. Ini aku udah masukin ya positifnya ya apa aja. Ini secara total aset itu sama dengan harta. Jadi pertama 213 miliar. Mana ini dia? Naik ya. Ini total aset di sini kita lihat total asetnya naik dari tahun lalu itu 1,08 triliun naik ke 1,3 triliun. Jadi kalau dikurangin jadi kisaran 213 miliar. Bener nggak sih? Oh ya bener. Naik 213 miliar, aset lancar dan aset tidak lancarnya bertambah. Jadi bertambah secara dari dua sisi ya. Lancar dan tidak lancarnya bertambah. Hartanya bertambah, itu artinya bagus sisi positifnya. Yang lainnya ada ini ya. Kita lihat total utangnya, total liabilitasnya meningkat. Ya dari 577 naik ke 724. Tapi kalau kita lihat secara detail satu persatu kita bagi-bagi ternyata kenaikannya ini disebabkan dari liabilitas kontrak. Dari tahun lalu 56 200 naik ke 249. Ini liabilitas kontrak ini apa? Maksudnya utang pengerjaan atau utang proyek. Jadi kalau misalnya proyeknya selesai, ini 249 miliarnya itu nanti dikonversi menjadi omset. Jadi ini bukan utang secara uang, tapi utang secara tenaga atau utang proyek. Nah, jadi ini adalah hal yang positif ya. Tapi kalau kita mau hitung, ini kan sebenarnya utang proyek atau utang kerjaan ya. Jadi utang jasa lah, bukan utang duit, utang jasa. Jadi kalau misalnya ini kita mau pisahkan menjadi utang duit ya tinggal dikurangin aja. Jadi 724 miliar ini dikurang 249. Yang mana kalau dikurangin tetap utangnya menurun dibanding tahun lalu yang sebesar 577 miliar. Jadi positif ya. Jadi dengan mengecualikan utang pekerjaan liabilitas kontrak ya maksudnya ya, maka total utang sebenarnya turun. Jadi masuk ke posisi ini. Dari sisi utang jangka pendek dan jangka panjang ini sama-sama turun. Jadi ini jangka pendek ya. Jadi utang kontraknya ini kan 567 dikurangin 249. Jadi lebih rendah dibanding tahun lalu. Dan ini pun jangka panjang juga lebih rendah daripada tahun lalu. Jadi sebenarnya kalau utang duit mereka utangnya menurun. Ini meningkat karena utang project aja. Next, utang kontrak yang senilai 249 miliar ini akan berpindah ke sisi omset ya, jika pekerjaan yang dilakukan oleh Dian ini selesai. Maka next kuartal atau di kuartal 4 atau mungkin kuartal 1 2024, 249 miliar ini akan pindah ke sisi omset. Ditunggu aja kapan pindahnya, kurang tahu apakah dilunasin di tahun ini atau dilunasin di tahun depan. Tapi kalau kita lihat jangka pendek ya di bawah 1 tahun sih antara ya benar tetap antara di kuartal ini atau di kuartal 1 tahun depan. Jadi ini masih sisi positif ya. Ini bagus nih udah ada omset dipegang 249 miliar. Next, dari sisi ekuitas atau modal ya. Jadi liabilitas itu modal utang, ini liabilitas modal utang. Kalau ekuitas itu modal berasal dari investor dan laba bersih. Oke ya, naik ya, ada 510 naik ke 576, itu naik sekitar mungkin 10%. Lumayan lah ya, ekuitas naik. Jadi ada tambah positifnya di sini, ekuitas naik 66 miliar.
Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Meningkat ya. Tahun lalu 631 miliar, tahun ini menjadi 880 miliar. Jadi secara omset, wah ini dilupakan ya. Omset naik berapa miliar tuh? Sekitar mungkin 240 something miliar ya. Sekitar 240-an miliar. Nah, ini positif nih. Sayangnya beban pokok pendapatan mereka juga naik, padahal ini bisnis yang bergerak di sektor jasa, tapi entah kenapa bebannya juga naiknya lumayan banyak ya, naik cukup drastis. Jadi aku masukin ke negatif. Jadi beban pokok pendapatan naik, terutama di bagian biaya penyelenggaraan acara naik 171 miliar. Mungkin 171 miliar ini mungkin panggungnya, set venue atau interiornya ya. Jadi senilai segini. Ini banyak banget, tinggi banget naiknya. Sayangnya di sini negatifnya beban pokok pendapatan. Akhirnya laba brutonya mereka itu hanya naik tipis dibanding tahun lalu. Tahun lalu kan 213, jadi naik 269. Coba andaikan misalnya beban pokoknya itu tidak naik 171, mungkin naiknya tipis saja lah ya, 10 atau 20 miliar. Mungkin laba kotor mereka itu bisa dapat 300 lah ya, 300 miliar. Ini akibatnya nanti laba bersihnya juga jadi tinggi. Sisanya yang lain naik turunnya tipis ya. Kita langsung aja ke bagian laba bersih ya. Laba bersih di tahun lalu 15 miliar, laba bersih di tahun ini 60 miliar. Atau laba bersihnya jadi naiknya 44 miliar. Ini sayang banget beban pokok pendapatannya naik 171. Akibatnya laba bersih mereka naiknya cuma tipis ya, naik cuma 44 miliar yang akibatnya 60 miliar. Coba coba aja ini beban pokok pendapatannya naiknya tipis. Pasti laba bersih mereka udah bisa mencapai 100 miliar. Sayang ya. Jadi aku masukin ke kolom negatif nih beban pokok. Oke, next yang lain-lainnya. Tapi by the way laba bersih mereka tetap naik. Ya, laba bersih mereka tetap naik 44 miliar. Kita masuk ke bagian ini laporan ekuitas nih, perubahan ekuitas. Jadi kita bisa lihat ekuitasnya itu bisa naik karena apa? Nah, ini ekuitas di ini ya, 1 Januari 2023 paling kanan. Kalian lihat paling kanan. Sebelumnya ekuitasnya 510. Terus ada income ya, pendapatan 60 masuk. Pendapatan lain 140 juta. Lalu ada pengeluaran untuk dividen ya, 430. Ada investment bertambah lagi dari apa nih, share dan lain-lainnya, jadi naik ekuitas 576. Itu laporan perubahan ekuitas. Dari sisi arus kas yang masuk positif ya. Di sini kas neto yang diperoleh dari aktivitas bisnis atau operasional ya, penerimaan dari pelanggan 1,1 triliun. Naik ya dibanding tahun lalu 632 miliar. Di tahun lalu arus kas dari bisnisnya itu setelah dikurangi pengeluaran 50 miliar, namun di tahun ini naik menjadi 157 miliar. Jadi positif ya, uang cash dari bisnis terima 157 miliar, ini positif. Oke, paling gitu aja untuk laporan keuangan ya. Tapi kita mau lihat di bagian ini nih. Beban pokok pendapatan ini terbesar karena apa? Ini kita lihat di nomor 26 ya. 26, kita cari 26 itu paling banyak pengeluarannya di bagian apa? Oke. Nah, ini dia 26 ya. Beban pokok pendapatan dan benar penyelenggaraan acara. Naik ya dari 355 naik ke 526. Ini tidak ada detail lebih lanjut ya, apakah ini ngomongin masalah interiornya atau venue-nya atau jumlah orangnya lebih banyak, karyawannya maksudnya ya, aku tidak tahu. Jadi sayang banget. Oke, kesimpulan aja langsung ya.
Tapi sebelum kesimpulan kita lihat ini dulu lah. Omset ya, ini aku catat secara kuartal ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 dari tahun 2019 sampai 2003. Jadi sebenarnya omset mereka naik loh ya. Kuartal 1 370, di kuartal 2 mereka turun kayak mungkin eventnya berkurang lah ya. Lalu di kuartal 3 event mereka mulai naik. Namun di bagian laba bersih mereka di kuartal 1 mereka cukup tebal ya, 55 miliar. Di kuartal 2 justru turun jadi 174 juta laba bersihnya. Di kuartal 3 naik lagi menjadi 4 miliar. Harga sahamnya turun kenapa? Karena banyak investor yang berharap laba bersihnya itu puluhan miliar atau minimal 10 miliar. Tapi laba bersihnya hanya 4 miliar aja. Akhirnya harga sahamnya turun. Tapi secara overall ya, keseluruhan ya, mereka laba bersihnya naik dari tahun lalu sebenarnya. Di 2022 hanya 43 miliar, tapi di tahun ini naik menjadi 60 miliar. Omset juga ini belum 1 tahun, jadi kita belum ketahui nih apakah naik apa enggak di kuartal 4-nya nanti. Ekuitas juga udah pasti naik, arus kas masuk lebih banyak dibanding tahun lalu. Jadi secara keseluruhan ya, jadi kesimpulan secara keseluruhan kinerja keuangan saham Dian ya, saham Dian masih cukup positif secara keseluruhan di kuartal 3 tahun 2023. Masih oke lah ya, masih positif sebenarnya. Oke, sekian. Kalau misalnya ada hal yang kurang atau misalnya mau koreksi kesalahan atau mau tambahkan informasi, kalian ketik aja di kolom komentar. Kalau mau request saham, request lapor apa sih analisa laporan keuangannya, tulis saja di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.